Saya kasih korek buat bakar. Bendera Malaysia. Saya kasih 500.000 loh ini. Halo guys, apa kabar? Baru-baru ini viral tiktokers Malaysia yang bandingkan langsung antara Indonesia dan Malaysia. Nah, Abdullah Jamadi namanya. Dia pun bangga Indonesia semakin pesat perkembangannya. Dia melihat jalan-jalan dan kereta api pembangunan Indonesia itu semakin pesat. Dia memuji-muji Indonesia khususnya Jakarta. Lama-lama Malaysia bisa ketinggalan kalau begini, kata Bang Jamadi nih. Tapi banyak yang menyorotinya nih. Ada sedikit pro kontra, ada juga yang memuji abang ini. Bahkan ini abang yang bernama Abdullah Jamadi ini disebut-sebut pura-pura aja. Atau memang mau membandingkan. Bahkan dia sebut orang Indonesia yang pakai Toyota Honda itu biasa aja. Tapi kalau di Malaysia disebut orang kaya. Ada netizen yang menyebut sebenarnya Abdullah Jamadi ini bukan orang Malaysia, tapi orang Indonesia yang duduk di Malaysia. Dia bangga sama Indonesia, kenapa dia tidak hidup di Indonesia tapi belajar bahasa Malaysia dan hidup dan kerja di Malaysia? Benarkah? Puji dulu, biar terbang lepas baru kau banting, lepas tu puas. Saya kurang ngerti apabila saya puji negara Indonesia, tetapi ramai warga Indonesia yang tak selesa. Disuruhnya pula saya ni cari kekurangan di Indonesia. Kita kalau nak cerita pasal kekurangan, semua negara ada kekurangan. Bagi tahu saya, negara mana yang sempurna? Bagi saya, dekat Indonesia ni banyak sangat perubahan. Kalau saya berbual dengan warga-warga tempatan di sini, terutamanya di Jakarta ataupun di Bandung, mereka kata 10 tahun yang lepas Indonesia berbeza. Tapi sekarang banyak kemajuan dan perubahan dekat Indonesia. Daripada segi ekonominya, dari segi pendidikannya, sangat banyak perubahan. Walaupun jurang antara yang kaya dan miskin masih jauh, tetapi dah tidak terlalu jauh macam dulu. Kalau dulu ya, yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin. Bayangkan di negara Malaysia, penduduknya hanya 30 juta aja. Itu pun ramai di kalangan warga negara Malaysia yang tak puas hati dengan pemerintah. Cuba bayangkan pemerintah yang ada di Indonesia perlu jaga hampir 300 juta jiwa manusia. Nak puaskan hati semua orang memang tak boleh. Sebelum saya datang ke Jakarta ataupun Bandung, ramai yang kata suruh hati-hati sebab banyak pickpocket dan sebagainya. Tetapi bila saya sampai di sini, apa yang dibayangin tu tak seperti yang dibayangkan. Di Indonesia ni ramai orang yang baik-baik, yang peramah, mas, pak, cara cakapnya lembut. Mungkin sebab saya pergi ke Jakarta dan Bandung saja. Orang-orang yang bekerja di sini pun kebanyakannya semua orang-orang muda dan bersemangat kerja. Hormati orang, ramah. Ramah mereka bukannya disebabkan saya ni warga asing. Yelah, konon-konon foreigner mereka ramah, tak. Sebenarnya mereka ramah kepada semua orang, termasuk orang-orang tempatan. Daripada segi budaya kerja di sini memang bagus, terutamanya di kalangan orang muda. Dan saya perhatikan di kalangan orang muda pun banyak yang berpendidikan tinggi di sini. Jadi tak heranlah dalam masa yang singkat negara Indonesia banyak perubahan yang sangat baik. Saya puji negara Indonesia bukannya untuk dapatkan follow ataupun engagement. Untuk apa? Bukannya ada apa-apa bisnes pun yang saya buat dekat negara Indonesia ni. InsyaAllah saya akan datang ke negara Indonesia lagi. Dan saya teringin untuk jumpa di kalangan ustaz-ustaz yang ada di sini, terutamanya Ustaz Adi Hidayat. Saya memang respect betul Ustaz Adi Hidayat. Teringin sangat nak jumpa dia, teringin sangat nak salam dia, nak peluk dia. InsyaAllah doakan saya supaya saya diberikan peluang untuk bertemu dengan beliau. Sekarang saya berada di stesen Gambir Indonesia. Jom kita naik kereta api Indonesia. Nak naik kereta api Indonesia dah ada aplikasi untuk scan muka je. Scan je muka terus boleh masuk. Alright, jom kita naik kereta api Indonesia pergi ke Bandung. So bentuk kereta api dia sama je lebih kurang macam kereta api Malaysia. Dan dalam dia pun sebiji macam kereta api Malaysia. Cuma plug dekat Indonesia ni memang lain sikit. So korang kalau nak datang sini memang kena beli plug macam ni. Disebabkan perut dah lapar, kita makan dulu dekat dalam kereta api. Bila naik kereta api memang kita akan nampak macam-macam suasana. Kalau naik kereta api daripada Jakarta ke Bandung, memang suasana alam kat sini memang cantik. Korang akan nampak banyak petani-petani kat sini tengah sibuk menanam. Bukan tu je, korang akan nampak rel kereta api yang bakal siap. Ini rel kereta api laju. Dan korang akan nampak pemandangan-pemandangan orang-orang kampung di sini. Penduduk dekat sini memang padat. Dan saya lihat banyak infrastruktur yang sedang dibina. Penduduk dekat sini pun memang ramai. Dah sampai dekat Bandung ni, perut pula bloated. Saya ni kalau naik kereta api ataupun naik kapal terbang, memang rasa mabuk. Nasib baik ada minyak calming oil ni. Sedikit sebanyak membantu mengurangkan rasa mabuk saya. Stesen kereta api dekat sini pun maju juga tu. Nampak ada CFC. Ya, inilah kota Bandung. Suasana di sini nyaman aja. Waktu malam kita jalan-jalan naik kereta. Minyak dekat sini mahal juga, 1 liter RM3. Aku rasa kalau dekat Malaysia 1 liter minyak
RM3 mau tak mengamuk semua orang. Jalan raya dekat kawasan bandar memang tersusun dan teratur. Orang dekat sini kalau bawa kereta memang slow-slow aja, santai-santai aja. Dan diorang hormat menghormati. Kalau horn-horn tu perkara yang biasa. Kadang-kadang horn tu sebab bagi laluan. Walaupun sesak macam ni, kalau korang nak jalan ataupun nak melintas jalan, memang diorang akan bagi laluan walaupun penunggang motosikal. Dan bagusnya orang-orang dekat sini, diorang suka tolong-menolong. Cara cakapnya lembut dan menghormati orang. Inilah suasana di Bandung. Udara dia pun seakan-akan dingin, ala-ala macam Cameron. Cumanya tak sesejuk macam Cameron. Kalau nak sejuk macam Cameron, korang kena naik atas sikit lagi. Tak silap saya namanya Dagu Atas ataupun Lembang. Kebiasaannya bila orang datang ke Bandung, diorang akan pergi ke Kartika Sari. Dekat Kartika Sari ni ada roti begelen. Roti ni sedap juga tau. Dia roti keras, disaluti gula dan margarin macam margarin lah macam tu. Harga dekat sini bukannya harga marahin. Harga kat sini memang kayangan habis. Kalau korang perasan, suasana dekat sini memang diorang suka nyanyi-nyanyi, suka joget-joget, lagu dandut. Kenderaan dekat sini pun banyak kenderaan yang mewah. Lepas tu motor pun motor yang besar-besar. Senang kata, dekat Bandung ni ramai yang kaya-kaya. Bila saya berbual dengan orang-orang tempatan dekat sini, memang banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sekarang. InsyaAllah ada rezeki saya akan datang lagi ke Bandung dan spend masa lebih lama dekat sini nanti. Terima kasih untuk Bang Abdullah Jamadi yang sudah bicara apa adanya tentang Indonesia dan Malaysia. Walaupun apa memang iya, kalau pakai Honda dan Toyota di Malaysia itu disebut orang kaya, sementara di Indonesia disebut orang biasa. Lantas bagaimana orang-orang yang pakai mobil Mercy dan BMW di Malaysia? Apakah disebut sultan? Nah, gimana menurut kalian? Berhubung aku belum pernah ke Malaysia, silahkan berkomentar di bawah. Bang Jumadi ini juga bilang tidak untuk mendapatkan engagement atau followers ke Indonesia, sebab tak ada bisnis saat berkunjung ke Indonesia, hanya berkunjung dan holiday saja. Tapi view-nya dan followersnya bertambah saat dia bicara jujur membandingkan Indonesia dan Malaysia. Ada yang 2,5 juta view dan ada yang 1 juta view. Betul berarti engagement-nya bertambah. Tapi tak apa. Paling tidak Bang Jumadi ini sudah bicara apa adanya. Indonesia memang jauh berkembang 10 tahun belakangan. Sebab Indonesia dan Malaysia harus tetap terus berkawan. Respect Indonesia. Nah, ini adalah prank ketika orang Indonesia dikasih bendera Malaysia. Apakah dia mau membakarnya atau enggak? Kita lihat. Tahu nggak ini bendera apa ini? Itu bendera Malaysia. Malaysia ya. Nah, sekarang coba dengan ini, nah tapanya 2, ditekan. Saya kasih korek buat bakar bendera Malaysia. Saya kasih 5.000 ini. Harus bakar bendera Malaysia ini. Jangan dong. Kenapa? Bendera ini adalah lambang negara. Pasti tentunya di sana banyak orang-orang yang merasa nyaman, aman di bawah naungan bendera ini. Tahu nggak ini bendera apa ini? Itulah jawaban dari si bapak ya. Memang tidak ingin membuat kerusuhan guys ya. Jadi jawabannya sangat smart. Jangan dong ya. Ini bendera negara. Kalau ini nanti dibakar bisa tersulut emosi. Indonesia tidak begitu. Wow, luar biasa bapaknya. Artis Malaysia puji perfilman Indonesia. Apa dia kata? Indonesia, aduh, secara jujur lah. Ini tanya tu ayah. Saya jujur, diorang jauh lah sebenarnya dari semua segi lah. Dari segi konten diorang, dari segi support, dari segi appreciation terhadap karya diorang, especially daripada luar negara. Kadang-kadang bila saya tengok diorang bekerja kat sana tu jealous juga kan. Sebab cuma mungkin mereka dapat lebih banyak attention lah. Itu yang membuatkan mereka jauh daripada kita lah. Dan mungkin sebab production normal ramai. Jadi idea-idea diorang tu lain dan banyak. Jadi masing-masing compete untuk menghasilkan cerita yang baik. Itu bagi saya sangat baik lah sebab ada competition yang sangat baik kan. Kalau kat sini kita punya pool of talent tu memang kuat, cuma dia kecil je berbanding dengan Indonesia. Dan Indonesia tu kalau seorang keluarkan cerita action, mungkin ada 10 lagi production lain yang keluar cerita action. Kalau kat sini mungkin setahun sekali baru cerita action. So persaingan sehat kat sana tu yang membuatkan mereka lebih advance lah. Itu yang saya nampak lah. YouTuber Malaysia puji bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa persatuan. Kebahasaan kita, Indonesia, orang di sana semua bercakap dalam bahasa Indonesia. Sekalipun mereka ada suku yang berbeza, ada orang Jawa, ada orang Melayu, macam-macam provinsi yang ada di sana, tetapi mereka masih lagi bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi ini tak berlaku di Malaysia. Sudah tentu orang akan ketawakan kita. Mana mungkin kita berlawan dengan negara Indonesia nak jadikan bahasa kita sebagai bahasa ASEAN? Tak. Kebahasaan Berbeda-beda tetap satu juga. Bahasa satu, bahasa Indonesia. Ya, itulah Indonesia.